Kami di sini akan mempresentasikan atau istilahnya membacakan PowerPoint yang sudah kami buat, yakni tentang statistika dalam kaidah pencacahan peluang. Yang pertama, yakni kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kalau belum tahu, ini kaidah pencacahan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi, atau menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan percobaan atau perkalian. Oh, seperti itu. Ya, gitu. Pengertiannya seperti itu. Ya, nanti kalau kurang jelas mungkin Mas After akan menjawabnya. Mungkin kalau kurang jelas, tapi kayaknya sudah jelas. Lanjut. Di sini ada kaidah dasar pembilang. Jadi kaidah dasar pembilang itu adalah di dalam menentukan banyaknya hasil suatu percobaan dapat dicari dengan mendaftar hasil dengan diagram pohon dan dengan menggunakan tabel. Yang kedua, definisi notasi faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai n. N faktorial ditulis dengan notasi n tanda seru. Sampeyan ngerti ya ono hurufane, terus sampeyan delok nang kono ya kok ono n ini tanda seru. N faktorial sama dengan bisa 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai dikali dengan n, atau n faktorial sama dengan n dikalikan dalam kurung n-1, n-2, n-3 dan seterusnya sampai n1. 0 faktorial itu sama dengan 1. Notasi faktorial akan digunakan untuk mempelajari permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Nanti akan dijawab atau dijelaskan oleh kawan-kawan saya di slide selanjutnya. Di situ dilihat ada contoh, ya. Itu ada contoh. Kalau sampean bisa lihat ya silahkan dilihat. Kalau nggak bisa lihat saya bacakan. Tapi saya bacakan saja biar sampean nggak malas melihat, oke? Di situ ada 6 faktorial sama dengan t. Tutup di sini. Terus ada 3 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan t. Dan 7 faktorial, 3 faktorial sama dengan t. Penyelesaian. Nah, di sini kayaknya hilang 1. 6 faktorial sama dengan apa? 6 faktorial mencari ya, karena ini nggak ada, jadi nanti bisa ditambahin atau sampai tanyakan nggak apa-apa, nanti akan saya jawab. Nah, itu buat pertanyaan. Barangkali sama nggak punya pertanyaan, saya kasih 1, oke? Terus untuk yang contoh yang selanjutnya 3 faktorial tambah faktorial adalah, nah itu sama dengan 3 faktorial itu kayak itu tadi ya, turun lagi. Jadi 3 dikali 2 dikali 1. Terus kalau 5 faktorial ya ditambah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan berapa saudara? Nah itu 6 ditambah 120 sama dengan 126. Untuk 7 faktorial 3 faktorial sama dengan, kalau itu nggak ada apa-apanya kayaknya, itu sama dengan dikali. Jadi prosesnya sama dengan yang di atas. Terus sudah ketemu 5040 dikali 6 sama dengan 30.240. Terima kasih, itu dari saya pembacaan slide presentasi materi dari kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Budi. Untuk Mas Budi. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arif tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Ya. Yang pertama permutasi dulu. Oh iya, sebelum itu ada tadi yang dijelaskan Mas Alif tentang notasi faktorial, ya kan? Nanti di permutasi dan kombinasi pasti menggunakan notasi faktorial. Jadi itu harap dipelajari dengan baik. Oke, permutasi sendiri adalah cara membentuk susunan dengan memperhatikan urutan dari sebagian atau seluruh elemen himpunan yang disediakan. Oke,
dipahami dulu penjelasannya. Yes, kalau sudah kita lanjut. Permutasi sendiri ada beberapa permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Iya. Permutasi biasanya disimbolkan dengan huruf P besar atau P kapital. P besar namanya. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan, ini tulisnya ya, notasinya P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial, atau n P n sama dengan n faktorial, seperti ini. Lihat ini ya, saya lihat sendiri. Oke, selanjutnya permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari n elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Nah, untuk semua bilangan positif n dan R dengan R kurang dari sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil. R, nah R ini adalah sebagai objek pada satu waktu. Kalau ditulis seperti itu ya, P dalam kurung n, R sama dengan n PR sama dengan, atau P terus atasnya dikasih n yang bawah R sama dengan n faktorial per dalam kurung n min R difaktorialkan. Contoh saja biar lebih cepat. Oke? Enggak. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu berapa? Jawab. Banyak siswa tadi berapa? 8. Yang dicari adalah ketua, sekretaris, serta bendahara. Jadi banyaknya objeknya atau R-nya sama dengan 3, sehingga kita peroleh P NR sama dengan n faktorial per dalam kurung n min R difaktorialkan ya. Kita masukkan angkanya. N nya tadi berapa? 8 kan? Terus R nya adalah 3. Mahasiswa langsung ini. 8 faktorial per 8 min 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorial kan sudah ada 5 faktorial dibagi 5 faktorial, jadi satu dicoret sama dengan 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Ya, pinter Mas Dimas, 336 cara. Tunggu Mas Dimas pinter. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini biar semuanya kebagian, saya sendiri, maka untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afton juga. Ya, bukan begitu Mas Afton? Iya Mas, betul sekali. Oke. Nanti bedanya bisa ditaruh. Untuk saya kira cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Afton. Pesan dari saya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan lupa kalau ke warung bayar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Mas Budi. Saya akan melanjutkan dari Mas Budi. Ini ada 1.3 permutasi dari N unsur yang mengandung PQ dan R unsur yang sama. Mungkin itu ada rumusnya. P adalah permutasi N K1 K2 KT sama dengan N faktorial per K1 K2 KT faktorial.
Ada keterangannya, N sama dengan menunjukkan banyaknya elemen seluruhnya. Angka 1 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. Dan yang kedua menunjukkan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. Sampai KT itu menunjukkan bahwa banyaknya elemen kelompok KT yang sama, T sama dengan 1, 2, dan 3. Mungkin itu ada rumus dari permutasi dari N unsur mengandung yang P, Q, dan R ya. Untuk slide selanjutnya ini ada 1.4 permutasi siklik. Permutasi siklik yang merupakan suatu permutasi melingkar, urutan melingkar. Dan permutasi siklik ini ada rumusnya. N permutasi siklik sama dengan N min 1 faktorial. Ini langsung contohnya. Ada contoh dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara menyusun yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu kita selesaikan. Ini ada banyak orang itu dilambangkan dengan N, yaitu sama dengan 5 dari orang itu. Sehingga kita pakai rumus permutasi siklik. N kita masukkan 5, terus permutasi siklik sama dengan N itu sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial, maka sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Maka dari 5 orang anggota keluarga ini akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Itu ada 24 cara. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rizal. Kepada Mas Rizal saya persilahkan. Monggo Mas. Saya akan menjelaskan tentang poin 1,5 permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Jadi rumusnya PN sama dengan NK. Contoh, banyak susunan dari 3 bilangan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu langsung jawabannya banyak susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan K sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, serta 6, sehingga P6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Oke. Yang kedua ada 2 kombinasi. Kombinasi adalah gabungan atau susunan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kombinasi merupakan suatu susunan yang tidak memperhatikan urutan.